Sepak bola selalu penuh drama, baik di atas lapangan maupun di luar. Kali ini, analisis ESPN KS Kwakman yang juga mantan pemain Eredivisie bikin heboh dengan komentarnya soal Piala Dunia 2026. Menurutnya, dengan diperluasnya jumlah peserta menjadi 48 tim, ada negara-negara yang levelnya nggak cukup kompetitif. Dan ya, Indonesia jadi salah satu yang ia soroti gitu. Kalau ada tim seperti Indonesia dan Sudan di Piala Dunia, saya jadi ogah nonton, kata Kwakman dalam acara Football Prat. Anjir, gila banget. Gak cukup sampai di situ, dia bahkan bilang lebih memilih main Rumiko bareng anaknya daripada menyaksikan pertandingan Indonesia yang menurutnya membosankan. Komentarnya langsung bikin geger. Di satu sisi, ekspansi Piala Dunia memang membuka peluang bagi negara-negara seperti Indonesia buat merasakan atmosfer turnamen sepak bola terbesar di dunia. Tapi bagi Kwakman, hal ini justru bikin kompetisi kehilangan daya tariknya. Menurutnya, Piala Dunia harus tetap eksklusif diisi-isi tim-tim yang memang punya kualitas kelas dunia. Indonesia sendiri baru saja meraih kemenangan krusial 1-0 atas Bahrain di babak kualifikasi. Tapi bagi Kwakman, pertandingan itu jauh dari standar yang seharusnya. Mereka semua kram, tergeletak di tanah, permainannya lambat, ujarnya. Sontak pernyataan ini memicu perdebatan di kalangan pengamat sepak bola. Apakah ekspansi Piala Dunia benar-benar merusak kualitas kompetisi? Atau justru ini jadi peluang emas buat negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di panggung dunia? Di sisi lain, sepak bola Indonesia nggak cuma dapat kritik, ada juga yang mendapat apresiasi. Kapten Timnas Indonesia, Jai Ijes, terang-terangan menyebut Rizky Ridho sebagai pemain yang pantas merumput di Eropa. Bahkan dia nggak ragu buat menyebut Venezia FC klubnya saat ini sebagai destinasi yang cocok buat bek muda itu. Dia punya potensi besar, dia udah menunjukkan kualitasnya bareng Timnas, dan aku pengen lihat dia bermain di Venezia atau klub Eropa lainnya, kata Ijes. Ini bukan sekedar pujian kosong, Ridho emang jadi salah satu pilar penting di lini belakang Timnas. Dengan fisik tangguh, keberanian, duel, dan kemampuan membaca permainan, gak heran kalau Jai Ijes yakin Ridho bisa bersaing di level lebih tinggi. Meskipun begitu, ketika ditanya soal pertandingan antara Ridho dan Maes Hilgers, Ijes memilih buat enggak membandingkan keduanya. Ridho itu salah satu pemain terbaik dan potensial yang kita punya. Maes juga sudah bermain di level tinggi. Keduanya luar biasa dan aku enggak mengalami kesulitan komunikasi dengan mereka, jelasnya. Di tengah pujian buat Rizky Ridho, ada satu drama yang menghangatkan jagat sepak bola Indonesia. Semua bermula dari unggahan Instagram story anggota DPR RI Andre Rosiade yang juga merupakan mertua Pratama Arhan. Dia menyindir ada pemain Timnas yang pura-pura cedera dan menyebutkan bahwa hasil MRI di rumah sakit menunjukkan kalau pemain itu sebenarnya tidaklah cedera. Netizen langsung berspekulasi dan banyak yang mendebak bahwa sindiran itu ditujukan ke Maes Hilgers. Pasalnya, bek FC20 itu harus absen saat melawan Bahrain karena cedera yang didapat ketika menghadapi Australia. Pernyataan Andre Rosiade langsung bikin geger, sampai akhirnya pihak rumah sakit mitra keluarga Cibubur turun tangan buat memberikan klarifikasi. Mereka menegaskan bahwa semua informasi medis bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum Indonesia serta perjanjian non-disclosure agreement dengan PSSI. Kami tidak pernah membocorkan hasil pemeriksaan seseorang termasuk Maes Hilgers kepada pihak yang tidak berwenang, tulis mereka dalam pernyataan resminya. Dengan klarifikasi ini, pihak rumah sakit berharap bisa meredakan ketegangan yang terlanjur memanas di media sosial. Tapi yang jelas, drama ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang harus dihadapi para pemain Timnas. Bahkan ketika mereka cedera sekalipun. Dari komentar pedas KS Kwakman, pujian Jai Ijes, Rizky Ridho, sampai drama cedera Maes Hilgers, satu hal yang jelas, sepak bola Indonesia sedang jadi pusat perhatian. Kritik dan dukungan datang silih berganti. Tapi yang terpenting adalah bagaimana Timnas terus berkembang dan membuktikan diri di lapangan. Apakah Indonesia benar-benar pantas tampil di Piala Dunia 2026? Apakah Rizky Ridho bakal merumput di Eropa? Apakah drama Maes Hilgers akan berlanjut? Jawabannya ada di perjalanan Timnas selanjutnya. Yang pasti, apapun yang terjadi, sepak bola Indonesia selalu penuh warna dan gak pernah kehabisan cerita menarik. So, gimana menurut kalian nih guys?